Prosedurnya sekarang begini saja, ditujukan ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat. Kembali ke KIK, Bapak. Kekayaan intelektual komunal. Ada salah satu kendala dari masyarakat terkait misalnya mereka kesulitan untuk melakukan pendaftaran itu, atau mungkin mekanisme proseduralnya ribet. Ya, prosedurnya sekarang begini saja, ditujukan ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat. Sekyu Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Oke, sekarang kan teknologi informasi canggih, kan begitu ya? Ya kirimkan saja melalui TI dulu. Betul. Nah, setelah itu baru secara manual, ya secara manual, artinya secara tata persuratan. Karena dengan seperti itu kami bisa lanjutkan ke pusat. Dan sekarang mohon maaf, tidak harus harian. Yang penting kami teliti di sana memang belum ada orang yang mendaftar seperti apa yang diusulkan, misalnya dari kekayaan budaya Raja Empat. Sehingga ketika seperti itu hitungan menit. Ya, saya jamin itu. Karena saya semenjak di sini itu sudah berpuluh-puluh hasil karya. Nah, apalagi tahun ini adalah tahun hak cipta. Nah, sehingga kami harus memberi sebuah kemudahan kepada masyarakat, kepada saudara-saudara kami dalam rangka untuk itu tadi, kami mau daftar kemana? Sudah daftarkan saja ke Kementerian Hukum dan HAM atau kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat, Sektiu Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Saya jamin pasti akan saya lanjutkan. Terakhir Pak, apakah itu sama berlaku dengan terkait dengan hak intelektual yang bersifat perorangan atau individu? Karena yang kita kan tadi Bapak sampaikan yang bersifat komunal. Kalau yang individu Pak? Sama. Begini, yang bersifat komunal itu biasanya itu sifatnya menyeluruh, artinya seperti kebudayaan, ya gitu ya. Kebudayaan, mungkin kesenian, katakanlah tari-tarian. Nah, itu kan biasanya kelompok masyarakat yang ini. Nah, kalau perorangan seperti mungkin bikin batik Raja Empat. Ya, betul. Batik banyak, ada batik Jogja, batik Pekalongan, batik Semarang. Tapi ketika saudara kita dari Raja Empat bisa menciptakan, ya katakanlah motif batik yang memang benar-benar ini ada corak Raja Empat, nah segera didaftarkan. Ini yang dinamakan secara perorangan. Nah itu. Istri Bupati Ransik itu Manokwari Selatan. Sudah 40 karyanya, karena beliau ini seorang desainer. Dan dari 40 itu 36 atau 8. Nah, itu sudah disetujui. Jadi itu tidak bisa dikomplain oleh pihak lain bahwa itu adalah hasil karya orang lain. Itu hasil karya yang bersangkutan. Kemarin yang terakhir Kepala Dinas Miller. Kepala Biro Hukum. Ya, bukunya ya. Buku. Yang terakhir lah kemarin lagi. Lagu. Itu yang individual ya Pak? Itu individual. Mekanismenya sama. Mekanismenya sama. Segera daftarkan ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat. Gratis. Gratis. Siapa nanti yang coba-coba ingin walaupun artinya begini. Tidaklah semuanya gratis, karena nanti akan ada namanya PNBP, karena itu nanti akan PNBP, tapi tidak seberapa. Tidak seberapa, karena itu nanti ada hitungannya. Tapi ada yang coba-coba ingin harus semuanya bayar. Wah enggak, itu nanti akan berhadapan dengan saya, bahkan berhadapan dengan sanksi hukum loh. Nah, tapi ada ininya, ada aturannya sendiri, harus seperti ketika imigrasi membuat paspor, kan begitu kan? Nah, ada membayar, memang resmi, sama dengan ini, hak cipta, paten, merek, ada resmi, nah, kan gitu. Nah, di luar itu akan berhadapan dengan hukum. Udah itu saja. Ya, itu. Terakhir Pak, closing statement dan harapan Bapak terkait kegiatan hari ini. Yang jelas Raja Empat ke depan, saya yakin semakin hebat. Raja Empat. Ini kebetulan saya sedang ngikutin tadi. Saya angkat. Ini topiknya bukan Raja Empat, karena topiknya Mandalika, Toba, sama Labuan Bajo. Saya protes. Saya bilang Raja Empat tidak kalah. Sekarang tinggal bagaimana teman-teman yang dari Litbang itu benar-benar meneliti kondisi nyata di Raja Empat. Gitu. Jadi
bukan semata-mata hanya wisata, tapi coba angkat harkat martabat yang ada di Raja Ampat, baik itu wisatanya, hasil budayanya, hasil seninya. Itu.